Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Lili Cahya Aulia Putri Perdana, NPM 211000029, kelas A Filsafat Hukum. Saya akan meresensi tentang jurnal The Case of the Spelunceans Explorers. The Case of the Spelunceans Explorers adalah kasus fiktif yang dibuat oleh seorang filsuf hukum, Lon L. Fuller, yang pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Kasus ini terjadi di Commonwealth of Newgate, yang sama fiktifnya. Dalam jurnal ini menyajikan teka-teki filsafat hukum kepada pembaca dan 5 kemungkinan solusinya dalam bentuk pendapat yudisial yang diatribusikan kepada hakim yang duduk di Mahkamah Agung Newgate fiksi pada tahun 4300. Kronologi kasusnya yaitu sekelompok penjelajah gua atau spelunker terjebak karena pintu masuk gua terhambat akibat longsor. Mereka berjumlah 5 orang, salah satunya bernama Roger Wetmore. Kelima penjelajah tersebut hanya membawa bekal seadanya dan tidak mempunyai makanan untuk bertahan lama. Beruntung bagi mereka, pada hari ke-20, mereka melihat mesin nirkabel portable di dalam gua yang dapat membantu mereka menghubungi orang-orang di kamp penyelamatan melalui mesin serupa yang dipasang di sana. Melalui ini, mereka menghubungi tim penyelamat dan segera upaya penyelamatan pun dilakukan. Namun, tim penyelamat mengalami kesulitan dalam menavigasi jalan mereka melalui tanah longsor dan memberitahu para penjelajah bahwa diperlukan waktu sekitar 10 hari untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, selama proses penyelamatan, 10 orang penyelamat kehilangan nyawa akibat longsor baru. Mereka kemudian berkonsultasi dengan ahli medis yang memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan selamat karena kemungkinan besar akan kelaparan. Salah satu penjelajah gua, Roger Wetmore, kemudian bertanya atas nama penjelajah gua, apakah para penjelajah gua dapat bertahan 10 hari lebih lama jika mereka memakan daging salah satu dari mereka. Para ahli medis enggan mengkonfirmasi hal ini. Wetmore kemudian bertanya, apakah mereka harus menarik undian untuk memilih orang yang akan dibunuh dan dimakan. Tak seorang pun di luar gua bersedia menjawab pertanyaan ini. Kontak radio kemudian hilang. Penjelajah lain setuju atas usulan dari Roger, tetapi tidak tahu bagaimana mereka harus memilih mangsa. Tidak ada penyelamat, dokter, anggota pemerintah, atau pendeta yang memberikan nasihat mengenai situasi ini ketika para penjelajah bertanya. Jadi mereka memutuskan untuk melempar dadu dan menyerahkannya pada keberuntungan. Sebelum melempar dadu, Roger Wetmore, meskipun orang yang pertama kali mengemukakan ide tersebut, menyadari bahwa dia tidak dapat mewujudkannya dan mengundurkan diri. Namun yang lain sangat tertarik untuk melanjutkan rencana tersebut dan tetap melemparkan dadu tanpa mengecualikan Wetmore untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Sial baginya, dadu tidak menguntungkan Wetmore dan dia dibunuh dan dimakan oleh keempat penjelajah tersebut. Keempat penjelajah yang masih hidup akhirnya berhasil diselamatkan pada hari ke-32. Wetmore dibunuh dan dimakan pada hari ke-23, 9 hari sebelumnya. Para ahli medis menyimpulkan bahwa ada kemungkinan kelima orang yang selamat jika keempat orang yang selamat tidak melakukan kanibal terhadap Wetmore. Setelah diselamatkan, 4 penjelajah yang selamat dirawat karena kekurangan gizi dan syok. Setelah ini, mereka diadili karena pembunuhan dan akibatnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Stouffville. Mereka kemudian melanjutkan untuk mengajukan petisi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Newgate. Setelah naik banding, perkara tersebut diputuskan oleh majelis yang terdiri dari 5 hakim, yaitu Hakim Agung Trupeni, Hakim Foster, Hakim Teting, Hakim Kin, dan Hakim Handy. Yang pertama adalah bagaimana pendapat dari Chief Justice Trupeni. Pendapat pertama sebagian besar bersifat ekspositori. Ini digunakan untuk menceritakan fakta-fakta kasus tersebut. Dia mulai menyatakan alasannya untuk menyatakan terdakwa bersalah, dengan mengulangi apa yang dinyatakan dalam undang-undang, yaitu barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati.
Lalu ia menjelaskan bahwa undang-undang tersebut jelas dan tidak ambigu. Tidak ada pembelaan hukum yang dapat diterapkan, sehingga harus diterapkan oleh pengadilan. Tidak ada pilihan selain menegaskan keyakinannya. Pendapat Chief Justice Trupeni ini mencerminkan aliran pemikiran positivisme hukum. Ketua Mahkamah Agung ini lebih memilih untuk mengandalkan kemungkinan gerasi eksekutif yang digambarkan sebagai meringankan kerasnya hukum. Ia juga mengusulkan agar hakim pengadilan ikut serta dalam petisi dan mengharapkan gerasi diberikan, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan isi atau semangat undang-undang. Yang kedua, bagaimana pendapat dari Justice Foster? Hakim Foster membatalkan putusan awal dan membebaskan terdakwa. Dia adalah seorang ahli teori hukum alam, dan karenanya mengambil pendekatan itu untuk membenarkan keputusannya. Hakim Foster mengkritik pendekatan positivis logis Hakim Agung Trupeni, karena ia percaya pada pepatah Cessant ratione legis, cessat et ipsa lex, yang diterjemahkan menjadi ketika alasan suatu undang-undang tidak ada lagi, maka undang-undang itu sendiri juga berhenti. Hal ini pada dasarnya berarti bahwa kita mempunyai hukum karena suatu alasan, dan ketika alasan tersebut hilang, maka hukum tersebut juga hilang. Dalam menentukan bahwa hukum tersebut harus dibatalkan, Hakim Foster menyampaikan 2 poin utama. Pertama, para terdakwa berada dalam keadaan alami pada saat pembunuhan, sehingga hukum alam berlaku terhadap mereka. Hukum alam diperbolehkan untuk setuju mengorbankan satu orang demi kelangsungan hidup orang lain. Yang kedua, dengan asumsi hukum Nugget memang berlaku, tujuan undang-undang tersebut harus dipertimbangkan ketika menerapkannya pada fakta kasus. Hakim Foster menganggap tujuan utamanya adalah pencegahan dan menyimpulkan bahwa hukuman yang melibatkan pembelaan diri tidak akan memenuhi tujuan undang-undang. Begitu pula hukuman dalam kasus ini. Yang ketiga, bagaimana pendapat dari Justice Tetting? Justice Tetting mengkritik pendekatan Justice Foster. Menurutnya, hukum kodrat dalam keadaan alamiah memprioritaskan kebebasan berkontrak di atas hak untuk hidup, yang menurut Tetting tidak masuk akal. Lalu pendekatan purposif terhadap penafsiran undang-undang sulit dilakukan jika terdapat banyak tujuan. Dalam hal ini, retribusi dan rehabilitasi. Ia membedakan pengecualian pembelaan diri yang dibuat oleh hakim masa lalu atas dasar bahwa ini bukan pembunuhan yang disengaja, sehingga tidak bertentangan dengan kata-kata dalam undang-undang. Ia menemukan bahwa pengecualian pembelaan diri tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Kemudian, meskipun keadaan ini memang mengurangi unsur pencegahan, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan kesalahan para penjelajah. Justice Tetting tidak bersedia membuat pengecualian baru terhadap pembunuhan atas dasar bahwa ruang lingkupnya perlu didefinisikan secara memadai agar dapat diterapkan dalam kasus-kasus di masa depan. Lalu tidak dapat memutuskan kasus karena alasan hukum dan emosi yang bersaing. Hakim Tetting secara emosional terpecah antara simpati terhadap para terdakwa dan perasaan muak terhadap tindakan mengerikan yang mereka lakukan. Dia akhirnya mendapati dirinya tidak mampu memutuskan kasus tersebut. Yang keempat, bagaimana pendapat dari Justice Kin? Hakim Kin mendukung hukuman mati dan menghukum para penjelajah yang dituduh. Menurutnya, peran hakim hanya sebatas menerapkan hukum. Penilaian Justice Kin mencerminkan pendekatan positivis yang tegas dan menolak gagasan bahwa hakim mampu memastikan tujuan undang-undang. Pada akhirnya, ia menolak segala bentuk aktivisme yudisial. Lalu mengkritik usulan permohonan gerasi dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Eksekutif, karena perlunya menghormati pemisahan kekuasaan. Seharusnya hanya mengajukan banding dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Ia menyatakan bahwa kekuasaan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Eksekutif dipisahkan. Dan Ketua Mahkamah Agung tidak dapat memberikan arahan kepada Ketua Eksekutif.
Menurutnya, Ketua Hakim Trupeni yang meminta Ketua Eksekutif memberikan gerasi dan pengampunan kepada terdakwa merupakan pelanggaran proses peradilan. Namun ia juga setuju dengan pendapat Ketua Hakim Trupeni yang menyatakan bahwa kasus ini bukan merupakan pembelaan diri, karena ia berpendapat bahwa ruang lingkup pembelaan diri hanya berlaku ketika pihak tersebut menolak ancaman eksistensial terhadap kehidupan mereka sendiri. Wetmore tidak menimbulkan ancaman terhadap kehidupan terdakwa dan karenanya menerapkan teori tersebut di sini adalah pendekatan yang salah. Pertimbangan moral tidak relevan dalam penerapan undang-undang. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Justice Handy? Pengadilan harus mempertimbangkan opini publik dan akal sehat. Hakim Handy membebaskan para terdakwa penjelajah dan menganut pendekatan realisme hukum yang lekat dengan akal sehat. Dia menarik opini publik dan percaya bahwa para terdakwa harus diampuni. Dia percaya bahwa akal sehat menentukan pembebasan dan menggunakan hasil jajak pendapat untuk membenarkan hal tersebut. Menurutnya, hal ini memerlukan kebijaksanaan praktis yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan realitas manusia dan bukan teori-teori abstrak. Ia juga sadar bahwa 90% masyarakat ingin para pria tersebut mendapat hukuman yang lebih ringan atau dibebaskan. Ia juga telah mendengar desas-desus bahwa ketua eksekutif tidak akan meringankan hukuman meskipun ada opini publik yang kuat. Ia mengungkapkan keraguannya bahwa ketua eksekutif akan memberikan gerasi dengan mengutip pandangan konservatif dari ketua eksekutif dan pengetahuan pribadinya yang diperoleh secara tidak langsung, bahwa ketua eksekutif bertekad untuk memberikan gerasi bukan untuk meringankan hukuman jika putusan dikuatkan. Dari kasus tersebut, pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, kompleksitas kasus hukum. Kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam memutuskan kasus hukum yang sulit. Kasus tersebut melibatkan konflik antara hukum dan keadilan, serta menghadirkan berbagai pertimbangan etika dan moral yang rumit. Yang kedua, konflik antara hukum dan keadilan. Kasus ini menyoroti konflik antara penerapan hukum yang ketat dan pencarian keadilan yang lebih luas. Meskipun hukum dapat memiliki aturan yang jelas, penerapannya tidak selalu menghasilkan keadilan yang diinginkan. Yang ketiga, pentingnya interpretasi hukum yang bijaksana. Dalam kasus ini menunjukkan pentingnya interpretasi hukum yang bijaksana dan kontekstual. Terkadang penerapan hukum secara mekanis tanpa mempertimbangkan situasi unik dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Yang keempat, dilema etika dan pengambilan keputusan hukum. Kasus tersebut menghadirkan berbagai dilema etika yang kompleks, seperti pertimbangan antara kehidupan manusia dan kewajiban hukum, serta antara berbagai prinsip moral yang saling bertentangan. Yang kelima, perlunya fleksibilitas dalam sistem hukum. Kasus ini menggarisbawahi perlunya fleksibilitas dalam sistem hukum untuk mengatasi kasus-kasus yang tidak lazim atau sulit diatur oleh aturan yang ada. Yang keenam, di sini juga kita dapat melihat bahwa terkadang ada perdebatan antara hukum positif dan hukum alam, di mana hukum positif itu berfokus pada aturan yang ditetapkan, dan hukum alam yang berfokus pada prinsip-prinsip moral yang lebih luas. Yang ketujuh, peran hakim dalam menentukan kasus. Kasus ini menunjukkan peran penting hakim dalam menafsirkan hukum dan membuat keputusan yang adil, terutama dalam situasi di mana aturan hukum mungkin tidak memberikan panduan yang jelas. Yang terakhir, pembelajaran utama dari kasus ini adalah bagaimana hukum dapat diterapkan dalam situasi yang tidak biasa dan bagaimana keadilan harus diperjuangkan meskipun ada tekanan publik dan batasan hukum yang jelas. Dengan demikian, The Case of the Spellentians Explorers memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas hukum, etika, dan keadilan, serta menyoroti pentingnya penerapan hukum yang bijaksana dalam situasi yang tidak konvensional.
Sekian hasil resensi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.